Halo pemirsa, senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menerima kunjungan delegasi Shanghai Ocean University pada Rabu 28 Mei 2025 di ruang rapat lantai 8 Gedung Rektorat Unhas. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan implementasi kerjasama sebelumnya di bidang pengembangan dan konservasi sumber daya perikanan laut. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc, menyambut kedatangan Presiden Shanghai Ocean University, Profesor Wan Rong, di Gedung Rektorat Lantai 8 Tambalan Raya Makassar, Rabu 28 Mei 2025. Dalam kunjungan balasan itu, kedua belah pihak membahas perkembangan implementasi kerjasama yang telah ditandatangani, khususnya di bidang pengembangan teknologi peternakan laut atau marine ranching, serta upaya konservasi ekosistem pesisir. Profesor Jamaluddin Chompa menegaskan, jika kerjasama ini memiliki dampak strategis bagi pengembangan sumber daya laut yang berkelanjutan di Indonesia. So today we have our guest from the president of Shanghai Ocean University here at Unhas in our building here at the Rectorate. So we are so pleased, we are so proud to have president of Shanghai Ocean University to visit me. It is actually the following up of my visit also to Shanghai and also to monitor the implementation of cooperation between Hasanuddin University and Shanghai Ocean University. We had a very good project on marine ranching, and I think this is going to be an excellent future development of marine resources through this cooperation. So I'd like to thanks again to President of Shanghai Ocean University. Kunjungan ini juga sekaligus mengukuhkan kemitraan jangka panjang Unhas dengan Shanghai Ocean University, termasuk dalam pertukaran ilmu pengetahuan, mahasiswa, dan teknologi. Presiden Shanghai Ocean University, Profesor Wan Rong, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat dari Universitas Hasanuddin, serta keyakinannya akan penguatan kerjasama antar kedua universitas. 非常感谢受到我们叫做哈萨诺丁大学的这个邀请，今天的访问给我留下了非常深刻的印象。我相信在我们越来合作的基础上，我们会做一些更加好的、更加有前景的一些进一步的合作，也是能把我们两个学校发展推向更好的台阶吧。 Kerjasama antara Unhas dan Shanghai Ocean University telah dimulai sejak 2023 lalu, dengan fokus utama pada pengembangan teknologi peternakan laut, penelitian konservasi terumbu karang, serta penguatan kapasitas SDM bidang kelautan. Kedua pihak berharap kolaborasi ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan ekosistem laut di Indonesia dan Asia Timur. Feni Septiani Smuel, Unhas TV. Fenomena kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, ormas, dan aksi premanisme terus menghantui masyarakat. Peran negara dalam menjamin rasa aman seringkali dipertanyakan, seolah tak hadir secara utuh di tengah-tengah kekacauan ini. Semakin maraknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu, baik itu atas nama ormas maupun kelompok lain dengan cara-cara preman, telah menjadi perhatian publik. Berbagai insiden mulai dari perusakan, penganiayaan, hingga pemaksaan kehendak. Peran negara dirasakan tak hadir secara utuh. Kondisi ini menciptakan rasa khawatir masyarakat yang seharusnya merasa aman di bawah perlindungan negara. Kondisi itu pun mendorong Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin menggelar kuliah tamu bertema Ormas, Preman, dan Negara yang tak hadir utuh. Rabu 28 Mei 2025 di Aula Profesor Syukur Abdullah FISIP. Kuliah yang menghadirkan Ian Douglas Wilson, peneliti dan penulis buku, juga merupakan dosen senior politik internasional, digelar secara hybrid. Dalam pemaparannya, Wilson menyebut jika kajian tentang aktor informal yang disebut preman ini tidak pernah usang sejak zaman Belanda hingga sekarang. Preman bukan sebagai tindakan kriminal, tapi premanisme adalah sistem terstruktur
di mana kekuatan informal sangat memengaruhi politik. Contoh nyata dapat dilihat dari pos Siskamling, di mana terjadi relasi antara masyarakat secara horizontal, cara mendisiplinkan warga lokal, dan mengkoordinir menjadi bagian dari negara, yang tidak harus mengakibatkan kriminalitas. Wilson menjelaskan pada tahun 1990-an, preman mulai dikonotasikan sebagai kriminal, bekerja sama dengan institusi negara untuk mengintimidasi. Tahun 2000-an banyak kasus kekerasan dan korban jiwa dalam tatanan yang melibatkan preman dan ormas. Salah satu contoh kasus ormas Betawi. Karena warga Betawi yang termarginalisasi, mereka menuntut apa yang mereka mau, sehingga menimbulkan keributan karena ormas menggunakan cara-cara koersif, yakni tindakan paksaan, kekerasan, atau ancaman. Menurut Wilson, solusi untuk mengatasi persoalan ini adalah penerapan rule of law. Kalau saya kira sederhana tapi tidak sederhana. Tapi sederhananya ya adalah penegakan rule of law. Karena preman itu bukan kategori kriminal. Yang kriminal adalah perilaku tertentu. Jadi kalau ada perilaku yang melanggar aturan, ya bertindak tanpa pandang bulu. Itu sederhananya di situ. Saya tahu prakteknya lebih rumit daripada itu, tapi sederhananya ya di situ saja. Karena sering ada secara historis orang yang pakai atribut ormas seolah-olah bisa bertindak di luar hukum yang ada. Moderator kuliah umum yang juga merupakan dosen ilmu politik Unhas, Andi Ali Armunanto SIP MSI, mengatakan ada hal menarik di Indonesia, yakni preman tidak pernah melampaui batas, artinya mereka tetap berada dalam koridor undang-undang. Dan kemudian ketika mereka melampaui batas, bisa ditindak secara represif. Justru menariknya di Indonesia bahwa preman ini tidak pernah melampaui batas, artinya mereka tetap berada dalam koridor undang-undang, dan kemudian ketika mereka melampaui batas, mereka bisa ditindak secara represif, ataupun tadi istilahnya Pak Ian, mereka bisa didisiplinkan, lalu kemudian diinstitusionalisasi, ya, dikooptasi dalam bentuk institusi-institusi tertentu, entah itu melalui ormas ataupun melalui sesuatu yang dikelola oleh negara gitu. Dan saya rasa ini yang menjadi unik bagaimana negara kita mengelola kelompok-kelompok seperti preman ini, dan ini tentu sangat berbeda karakteristiknya seperti yang dimukakan tadi di Filipina, di Thailand dan segala macam. Justru di Indonesia dia dikelola sebagai bagian internal atau bagian integral dari sistem politik kita. Andi Ali Armunanto menambahkan, jika premanisme sebagai relasi yang posisinya tidak berada di luar negara, tetapi menjadi bagian dari sebuah relasi kekuasaan, baik di tingkat elit maupun jalanan. Ini menjadi modal politik yang selalu dicari di kelas politik dan sosial. Aminah Rahma Ahmad, Rizka Fraja, Unhas TV. Ritual sakral dan peran spiritual perempuan Bali diangkat dalam film dokumenter pendek Sang Hyang Dedari yang diputar dalam Pre-Event Makassar International Writers Festival atau MWF 2025. Pemutaran film ini disusul diskusi bersama sutradara Olin Monterio dan produser Sandi Elizabeth M. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Menjelang Makassar International Writers Festival 2025, digelar nonton dan diskusi bareng film pendek dokumenter Sang Hyang Dedari yang melibatkan kolaborasi antara Liga Film Universitas Hasanuddin dan komunitas seni Arts Women. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Profesor Matulada, Rabu 28 Mei 2025 dan diikuti oleh mahasiswa Unhas dan masyarakat umum. Film pendek dokumenter Sang Hyang Dedari adalah film yang bercerita mengenai Rina, siswa SD Geriana Kau yang mengemban tugas menarikan ritual Sang Hyang Dedari bersama anak-anak perempuan lainnya. Sang Hyang Dedari adalah ritual sejak ratusan tahun yang hanya dilakukan dalam ritual desa adat 1 tahun sekali.
Perempuan adalah penjaga memori dalam ritual adat desa. Keterlibatan penting perempuan dari awal upacara hingga berakhirnya upacara. Diskusi ini menghadirkan sutradara film ini, Olin Monteiro, dan produser Sandy Elizabeth M, yang membahas mengenai proses kreatif, makna budaya, serta pesan perempuan dan spiritualitas dalam film ini. Sutradara film Sang Hyang Dedari, Olin Monteiro, menyampaikan bagaimana perempuan memiliki peran kunci yang kuat dalam adat istiadat di Bali. Ya, jadi film Sang Hyang Dedari ini sebenarnya ingin menceritakan tentang bagaimana peran perempuan dalam adat istiadat di Bali. Gitu. Jadi seperti kita tahu bahwa banyak dalam kebudayaan Indonesia tuh sebenarnya perempuan memiliki peran kunci ya dalam berbagai proses siklus ritual adat tersebut, tetapi kemudian apresiasi atau penghargaan kepada mereka juga masih belum terlalu ada gitu ya. Jadi kayak visibilitas mereka masih rendah, tidak banyak yang jadi pemimpin di desa begitu. Nah, jadi kita berharap dengan film ini masyarakat jadi lebih tahu soal peran perempuan dalam adat istiadat dan dalam budaya kita, dan kemudian bagaimana kita bisa lebih mengapresiasi posisi perempuan di dalam adat di Indonesia. Produser film Sang Hyang Dedari, Sandy Elizabeth, mengatakan jika film yang diproduksi dalam kurun waktu 2 tahun ini memiliki beberapa tantangan, diantaranya adalah pendekatan narasumber, riset, dan pendanaan. Kalau film sih di mana-mana, terutama dokumenter ya, tantangannya itu gimana kita bisa dekat dengan narasumbernya. Karena kalau kita mau ambil gambar, dia tuh harus nyaman dengan kita dan harus nyaman dengan kameranya juga. Jadi itu sebenarnya tantangan utamanya kalau dalam film dokumenter. Kalau dengan waktu riset yang tidak terlalu panjang, itu akan menjadi tantangan yang lumayan terasa ya. Tapi kalau risetnya cukup panjang, kita bolak-balik datang, ketemu narasumbernya, mungkin itu lebih mempermudah sih hasil. Tapi ya sebagai filmmaker kita bisa cari cara lah gimana kalau memang dengan keterbatasan dana kita bisa bikin gimana filmnya nanti kita olah di editing yang lebih baik hasilnya. Pelaksanaan Makassar International Writers Festival dijadwalkan pada 29 Mei hingga 1 Juni 2025 atau berlangsung selama 4 hari di Benteng Rotterdam Makassar untuk memeriahkan festival ini. Zara Sabita Suceng, Panggar Joshua Nababan, Unhas TV. Tumor teratoma merupakan salah satu jenis tumor yang biasanya ditemukan pada bayi baru lahir karena merupakan kelainan kongenital. Meskipun kasusnya cukup jarang, teratoma dapat muncul di berbagai bagian tubuh seperti ovarium, bokong, hingga di dalam mata. Tumor teratoma merupakan salah satu jenis tumor yang biasanya ditemukan pada bayi baru lahir karena merupakan kelainan kongenital. Meskipun kasusnya cukup jarang, teratoma dapat muncul di berbagai bagian tubuh, seperti ovarium, bokong, hingga di dalam mata. Menurut dokter spesialis bedah anak, Dr. Sulmiati SPBA sub SPUAK, AUFOK, masyarakat seringkali salah paham dengan tumor ini dan menganggapnya sebagai kutukan karena bentuknya yang unik. Padahal secara medis, teratoma merupakan kelainan yang terjadi sejak masa perkembangan janin di dalam kandungan. Yang perlu kita tekankan ya kalau memang kita menemui orang tua yang menemui kasus anaknya seperti ini, ya jangan beranggapan aduh saya kutukan apa ya, itu tidak kita inginkan. Jadi etiologinya juga tidak jelas karena itu memang ya tergantung dari jenis tumornya, memang dia itu dominan tumbuh sebagai tumor teratoma. Mungkin saya juga, siapapun itu juga bisa kena, cuma ya sel kita itu tidak dominan untuk membentuk suatu tumor seperti teratoma. Jadi nggak ada sih pantangan ya, cuma ya memang kalau masalah usia ibu yang hamil, nah itu kayaknya sudah mulai ada pergeseran. Kalau dulu ya dibilang nanti ibu dengan usia resti ya risiko tinggi, biasa 40 tahun ke atas, itu bisa mendapatkan anak yang teratoma. Tapi seiring dengan perjalanan sekarang justru banyak juga yang usia muda, usia ibunya 20 tahun, 18 tahun, toh juga bisa mendapatkan anak dengan teratoma sejak anaknya lahir. Teratoma dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu teratoma jinak atau matur dan teratoma ganas atau imatur. Penegakan diagnosis teratoma dilakukan melalui pemeriksaan patologi anatomi setelah tumor diangkat. Jika teratoma bersifat jinak, pasien hanya perlu menjalani observasi rutin. Namun,
Jika teratoma bersifat ganas, maka diperlukan penanganan lanjut seperti kemoterapi. Seiring perkembangan teknologi medis, teratoma kini dapat dideteksi sejak masih dalam kandungan melalui USG dan pemeriksaan prenatal lainnya. Jika teratoma terdeteksi sebelum bayi dilahirkan, maka dapat dilakukan perencanaan penanganan yang melibatkan dokter kandungan, dokter anak, dan dokter bedah anak. Meskipun teratoma merupakan kelainan yang langka, orang tua diharapkan tetap tenang dan segera berkonsultasi dengan tenaga medis jika mengalami atau mendapatkan diagnosa teratoma pada anaknya. Sebab dengan penanganan yang tepat, keberhasilan pengobatan teratoma dapat sangat meningkat. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.